yang nantinya akan bergabung bersama kita menjadi anggota Polri, dan mereka akan ditempatkan sebagai Babin Kamtibmas yang nanti kalau di kepolisian akan mendapatkan percepatan untuk kenaikan pangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat Disdik, podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, yang memberikan berbagai informasi seputar dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Sahabat Disdik, pada podcast kali ini kita akan membicarakan ini mengenai satu informasi yang cukup menarik ya. Ini buat teman-teman sahabat Disdik yang tertarik ingin bergabung di Polri. Wah, berarti ini informasi yang sangat lowongan kerja ini berarti ya kira-kira sahabat Disdik ya. Tentu saja pada podcast kali ini kita telah kedatangan narasumber yang istimewa. Beliau adalah Ibda Yuda Saputra, SHMH. Beliau merupakan PAUR Subbag Diapers Bagdal Pers Biro SDM Polda Jambi. Kita sapa dulu narasumber kita ya sahabat Disdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak di podcast Sahabat Disdik. Terima kasih Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Iya, begini Pak, mengenai informasi buat teman-teman sahabat Disdik yang ingin bergabung di Polri, barangkali ada sedikit informasi awal lah begitu Pak. Apa sih ini program yang akan disampaikan oleh Bapak? Sekilas saja dulu Pak kira-kira. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan adanya program dari SSDM Polri ya. Tahun ini akan merekrut Bakomsus Polri di bidang pertanian, perikanan, peternakan, gizi dan kesehatan masyarakat tahun anggaran 2025. Untuk kegiatan saat ini sedang proses berlangsung Bu, di mana kami sedang memulai proses pendaftaran dan verifikasi. Iya. Tadi Bapak sempat menyebut namanya adalah Bakomsus ya. Berarti ini apa kepanjangan dari apa Pak? Bintara Kompetensi Khusus Bu. Jadi Bintara Kompetensi Khusus namanya kepanjangannya. Bintara Kompetensi Khusus. Baik. Ya. Sebelum kita jauh ini membicarakan tentang penerimaan dari Bakomsus ini Pak, kira-kira apa itu program Bakomsus? Mungkin banyak dari sahabat Disdik kita yang belum mengenal ini Pak. Tujuannya, manfaatnya gitu. Baik, silakan Pak. Baik, untuk Bakomsus ini tersendiri adalah itu Bintara Kompetensi Khusus, yang mana kita merekrut calon-calon peserta yang sudah memiliki kompetensi dan keahlian khusus yang nantinya akan bergabung bersama kita menjadi anggota Polri, yang tentunya nantinya kompetensi dan keahlian yang mereka miliki ini dapat menunjang program-program pemerintah dan dapat menunjang program-program dari Polri itu sendiri. Adapun manfaat dari Bakomsus Polri tahun anggaran 2025 ini adalah nantinya kita dari Polri akan mensupport pemerintah dalam hal ini dalam program ketahanan pangan. Makanya pada Bakomsus Polri tahun anggaran 2025 ini merekrut calon-calon peserta yang memiliki kompetensi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, gizi dan kesehatan masyarakat. Berarti program ini mendukung dari program pemerintah untuk swasembada pangan ya Pak ya? Dan ketahanan pangan kita. Swasembada pangan dan ketahanan pangan. Wah, luar biasa sekali. Baik Pak, untuk program ini apakah ada kriteria tertentu untuk penerimaan dari Bakomsus ini Pak? Baik, untuk kriterianya sendiri adalah yang pertama tentunya calon-calon peserta ini memiliki kompetensi ataupun keahlian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, gizi dan kesehatan masyarakat, yang mana itu sudah dituangkan di pengumuman Kapolri terkait dengan penerimaan Bakomsus ini sendiri. Di bidang pertanian itu ada program-program studi yang harus dipenuhi sebagai syarat calon peserta untuk mendaftar. Begitu pula dengan Bakomsus perikanan, peternakan, gizi dan kesehatan masyarakat. Selain itu juga untuk program Bakomsus ini sendiri nantinya akan setelah dinyatakan lulus, nantinya calon peserta ini akan melaksanakan pendidikan itu kurang lebih 5 bulan yang dibagi menjadi 2 tempat pendidikan Ibu. Nah, seperti itu kira-kira. Kita di syarat dulu Pak kira-kira. Kira-kira ada syarat umum atau khusus gitu Pak? Untuk persyaratan umum untuk Bakomsus Polri tahun anggaran 2025 ini, yang pertama itu ya berwarga negara Indonesia, lulusan mulai dari SMK,
D3, D4 sampai dengan S1 yang tentunya memiliki kompetensi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, gizi dan kesehatan masyarakat. Selain itu juga ada persyaratan-persyaratan khusus diantaranya yaitu masalah tinggi badan ya. Untuk tinggi badan itu untuk wanita itu minimal 157 cm. Sementara untuk pria itu 163 cm. Itu mungkin beberapa persyaratan umum dan khusus yang dapat saya sampaikan. Usia bagaimana, Pak? Nah, baik untuk usia itu minimal usia calon peserta adalah 17 tahun 7 bulan terhitung pada saat nanti dibukanya pendidikan, yaitu Januari 2025. Sementara untuk persyaratan maksimal sendiri itu untuk lulusan SMK itu maksimal 22 tahun, untuk lulusan D3 itu 25 tahun, dan untuk D4 ataupun S1 itu maksimal berumur 28 tahun. Baik. Nah, itu untuk dari persyaratan dari segi usia. Ya, berarti Sobat Disdik hitung-hitung ya, ini misalnya usianya 16 tahun berapa gitu, yang kelas 3 ini SMK dihitung nanti begitu persyaratan pembukaan ya Pak ya? Pembukaan. Berarti artinya ini pendidikan dimulai ya? Pendaftaran seleksi. Pendaftaran seleksi itu sudah harus berumur 17 tahun. Pada saat dibuka pendidikan itu maksimal umurnya 22 tahun jika tamat SMK. Ya. Maksimal. Maksimalnya 22 tahun. Minimalnya 17 tahun 7 bulan. Ya, mungkin ada anak SMK kita yang umur 16 tahun masih itu hitung-hitung ya, silakan gitu. Kira-kira kecapai nggak ya nanti? Iya, gitu. silakan. Baik. Nah, ini selanjutnya Pak, untuk bidang kompetensi apa saja yang dibutuhkan pada program Bakomsus ini, Pak? Baik, untuk kompetensinya sendiri itu untuk Bakomsus tahun anggaran 2025 itu yang pertama itu di bidang pertanian ya. Jadi untuk adik-adik yang tamatan SMK itu dapat mendaftar apabila memiliki jurusan SMK-nya, yaitu diantaranya agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, terus agribisnis pengolahan hasil pertanian, agribisnis pembibitan dan kultur jaringan, agribisnis tanaman perkebunan, agribisnis produksi tanaman, serta alat dan mesin pertanian. Itu kira-kira untuk tamatan SMK. Itu untuk yang jalur pertanian. Ada lagi untuk jalur peternakan, untuk adik-adik SMK nantinya juga bisa mendaftar dengan berijazah, itu jurusannya adalah program keahlian agribisnis peternakan. Sementara untuk adik-adik SMK yang memiliki kompetensi di bidang pertanian itu dapat mendaftar dengan ijazah memiliki jurusan yaitu agribisnis perikanan. Yang perikanan berarti ya Pak ya? Ya baik. D3 ada juga ya Pak ya? Ada. Untuk D3, D4 sampai S1 ya? Ada. Itu untuk jurusan apa saja itu Pak? Jadi untuk jurusan pertanian itu kita menerima juga di bidang pertanian tentunya tamatan D3, D4 maupun S1 itu diantaranya meliputi prodinya banyak Bu ya. Salah satunya itu saya sebut itu ilmu atau sains pertanian, agribisnis, agronomi, dan beberapa macam lainnya. Terus juga ada juga di peternakan untuk tamatan D3, D4 maupun S1 itu prodinya meliputi peternakan, nutrisi ternak, nutrisi dan teknologi pakan ternak serta teknologi hasil peternakan. Sementara untuk perikanan itu prodi yang kami terima diantaranya ilmu atau sains perikanan, akuakultur, teknologi hasil perairan, dan teknologi hasil perikanan. Untuk kompetensi gizi itu kita menerima lulusan D3, D4, dan S1 itu dengan program studi gizi. Sementara untuk kompetensi kesehatan masyarakat itu kita menerima program studi terkait dengan kesehatan masyarakat. Mungkin itu. Berarti untuk SMK itu gizi dan kesehatan masyarakat itu tidak ada ya Pak ya? Tidak ada. Ya, jadi fokusnya di pertanian, perikanan, peternakan. Peternakan, betul sekali. Nah itu dicatat ya buat anak-anak kita, Bapak Ibu guru, ini buat anak-anak SMK ini yang berminat bergabung di Polri, yaitu jurusan pertanian, perikanan dan peternakan. Ya, baik. Nah Pak, ini mengenai tahap-tahap dari proses seleksi ini kira-kira seperti apa? Baik, untuk tahapan proses seleksi Bakomsus Polri tahun anggaran 2025 ini kita mulai dari proses seleksi yang namanya pemeriksaan administrasi. Setelah itu kita lanjut ke tahapan seleksi selanjutnya, yaitu pemeriksaan kesehatan tahap 1 namanya. Selanjutnya ada
tes CAT psikologi. Jadi tes psikologi yang kita menggunakan sistem CAT itu di tes yang ketiga. Tes yang keempat selanjutnya ada namanya tes TKK. TKK itu tes kompetensi keahlian. Selanjutnya ada tes pemeriksaan kesehatan tahap 2 meliputi organ bagian dalam. Selanjutnya tes uji kesemapatan jasmani atau TKJ itu semacam tes jasmani dan tes antropometri namanya, pemeriksaan bentuk tubuh dan tipe tubuh. Setelah itu ada namanya tes PMK, penelusuran mental kepribadian dan psikologi tahap 2 yaitu wawancara psikologi namanya. Dan terakhir kali tesnya yaitu adalah tes pemeriksaan administrasi akhir. Administrasi akhir. Iya. Itu online offline ya tadi itu Pak? Ada online ada offline ya berarti? Untuk pelaksanaan kegiatan semuanya kita laksanakan langsung ya Bu. Langsung ya. Secara offline. Untuk tes yang menggunakan metode CAT yaitu tes psikologi, tes TKK atau tes kompetensi keahlian dan namanya tes asesmen mental ideologi. Jadi 3 tes ini yang kita menggunakan sistem CAT. CAT di mana? Dipusatkan di mana ini tes? Untuk kegiatan kita pusatkan di Kota Jambi. Jadi untuk pelaksanaan seleksi ini Polda Jambi melaksanakannya di Kota Jambi. Baik. Nah ini mengenai jenjang karir ini Pak. Kira-kira dari program Bakomsus ini jenjang karirnya seperti apa sih Pak? Baik, jadi untuk Bakomsus Polri ini sendiri nantinya begitu selesai melaksanakan pendidikan, tentunya mereka akan ditempatkan sebagai anggota Polri, khususnya nanti akan ditempatkan sebagai Babin Kamtibmas ya, untuk terkait dengan kompetensi perikanan, peternakan maupun pertanian. Mereka akan ditempatkan sebagai Babin Kamtibmas yang ditempatkan di polsek-polsek setempat yang nantinya akan membantu masyarakat dan mendukung program pemerintah terkait dengan ketahanan pangan itu sendiri. Baik. Berarti ini langsung terjun ke masyarakat ini ya Pak ya? Iya, sesuai dengan perintah dari pimpinan, mereka akan langsung terjun ke masyarakat untuk mendukung program pemerintah itu sendiri. Termasuk gizi tadi, makanan bergizi itu, apakah itu termasuk dalam program itu? Jadi untuk gizi dan kesehatan masyarakat, ini kan nantinya yang calon-calon pesertanya adalah dari wanita ya Bu ya. Jadi calon-calon poluan ini nanti tentunya akan mendukung program pemerintah terkait dengan program makan siang gratis. Itu kan ada berarti program pemerintah. Dari anggota Polri bidang ini nanti yang akan nantinya akan mengisi pos-pos tersebut. Seperti itu. Kalau bidang pertanian ini saya ingin tahu ini pertanian, perikanan dan peternakan gitu ya Pak. Ya, bagaimana sih cara kerja mereka? Apakah mereka memantau? Apakah mereka terlibat langsung dengan petaninya atau bikin sendiri itu gimana sih Pak kira-kira? Baik. Jadi mereka nantinya ketika melaksanakan tugas di lapangan, yaitu mereka akan berbaur dengan masyarakat. Di sana mereka akan membimbing masyarakat sesuai dengan kompetensi dan keahliannya masing-masing. Yang pertanian akan membimbing masyarakat bagaimana terkait dengan program pertanian itu sendiri, begitu juga perikanan dan peternakan. Dan juga mereka tentunya akan terjun langsung bersama-sama masyarakat untuk mendukung program pemerintah. Nah itu sahabat Disdik ya. Jadi Polri itu bukan hanya mengatur lalu lintas, bukan hanya menangkap orang jahat. Ini kadang-kadang kan ada rasa takut ya. Wah, takut dia polisi. Ternyata ada yang terjun di masyarakat di bidang pertanian, perikanan dan juga peternakan. Jadi banyak sekali bidang dari Polri ini, terutama untuk perekrutan yang Bakomsus ini ya, Pak ya. Pak, tadi ada proses tahapan seleksi tadi dari awal sampai akhir. Ada biaya nggak itu kira-kira? Baik, untuk pelaksanaan rekrutmen Bakomsus Polri tahun anggaran 2025 ini tidak ada dipungut biaya sama sekali. Jadi mulai kegiatan pendaftaran sampai terakhir nanti sama sekali tidak ada dipungut biaya. Baik. Nah ini mengenai pelatihannya, ini bagi yang sudah lulus nih Pak, pelatihan khususnya seperti apa kira-kira? Baik, jadi nanti ketika calon peserta dinyatakan lulus terpilih dalam proses seleksi ini sendiri, nanti bagi yang calon peserta yang pria akan melaksanakan pendidikan di Pusdik Binmas Lemdiklat Polri di Jawa Tengah. Sementara untuk calon peserta wanita itu nanti akan melaksanakan pendidikan di Sepolwan Lemdiklat Polri Ciputat, seperti itu. Jadi untuk lama pendidikan itu sama.
sama-sama 5 bulan, yang di Pusdik Bimas 5 bulan dan yang di Sepolwan 5 bulan. 5 bulan dimulai dari Januari. Dari Januari. Baik. Oh, berarti ini mepet sekali ya. Waktunya berarti Desember ini sudah ada pengumuman nih, ya. Berarti ya Pak ya. Jadi untuk kegiatan ini akhirnya itu pelaksanaan terakhir di tanggal 18 Desember 2025. 18 Desember. Ya. Januari sudah mulai pendidikan. Selesai di bulan Juni berarti ya? Ya, perkiraan seperti itu. Wah, luar biasa. Sahabat Disdik, ini menarik sekali informasi ini. Tetap ya di podcast Sahabat Disdik. Baik, sahabat Disdik, kita masih bersama dengan, mohon izin saya sapa dengan Bapak Juda, boleh ya Pak ya? Boleh. Baik Pak, terkait dengan program ini, Bakomsus ini Pak, ada tidak perbedaan dengan program-program perekrutan Polri lainnya? Baik, untuk program Bakomsus Polri tahun anggaran 2025 ini memang ada perbedaannya dibanding dengan rekrutmen lain, diantaranya Akpol, SIPSS maupun Bintara, PTU namanya. Jadi untuk perbedaan antara Bakomsus dengan Akpol dan SIPSS ini sendiri, tamatan dari Akpol dan SIPSS itu akan berpangkat Inspektur Polisi 2 atau IPDA. Sementara untuk Bakomsus begitu selesai melaksanakan pendidikan akan berpangkat Brigadir Polisi 2 atau Bribda. Adapun perbedaan Bakomsus Polri dengan perekrutan Bintara PTU atau Polisi Tugas Umum, itu perbedaannya adalah kalau untuk PTU itu kan nantinya akan melaksanakan fungsi-fungsi tugas umum kepolisian. Sementara untuk Bakomsus ini karena pada saat pendaftaran sudah memiliki kompetensi dan keahlian khusus, maka dia akan melaksanakan tugas sesuai dengan bidang kompetensi dan keahlian yang dimiliki, seperti itu. Baik Pak, mengenai pendaftaran ini Pak ya, pendaftaran kira-kira dokumen apa saja sih Pak yang harus disiapkan bagi calon peserta? Baik, jadi untuk persyaratan administrasi ini sudah kita upload ya Bu, sudah kita upload di web penerimaan maupun di aplikasi APIP Polda Jambi. Jadi bagi adik-adik calon-calon peserta yang ingin mengetahui persyaratan administrasi apa saja terkait Bakomsus ini dapat melihat di web penerimaan Polri maupun di aplikasi APIP Polda Jambi. Di antaranya yaitu kita perlu mempersiapkan KTP, KK, ijazah, berikut dengan surat keterangan berbadan sehat, SKCK, dan persyaratan administrasi lain yang sudah semuanya kita upload di aplikasi APIP Polda Jambi. Jadi tinggal diakses ya, kanal dari ini ya. Oh, bukan YouTube ya, tapi ini nanti silakan website, ya? Ada calon peserta dapat mengakses di ketik aja di Google, cari di APIP Polda Jambi. Nanti akan di situ akan tampil aplikasi kita dan semua persyaratan administrasi sudah tertera di sana. Ada di sana. Ini harus gercep karena waktunya mepet ini Pak ya. Iya. Jangan yang suka menunda-nunda waktu nanti ketinggalan ya. Baik Pak, ini mengenai skema apabila mereka telah selesai pendidikan, kira-kira penempatannya itu penugasannya di mana saja? Baik, mereka ini setelah melaksanakan pendidikan tentunya nantinya akan ditugaskan dan akan disebar ya sampai dengan polsek-polsek. Apalagi yang tadi seperti saya bilang, mereka akan ditempatkan sebagai Babin Kamtibmas ya. Tentunya Babin Kamtibmas itu bertugas di polsek-polsek setempat. Nanti mereka akan disebar di sana untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perintah dari pimpinan, seperti itu. Berarti ini di seluruh Indonesia bisa aja ditempatkan, atau kalau daftar di Jambi nanti akan kembali bertugas di Jambi, seperti apa kira-kira? Nah, karena di kepolisian ini ada namanya bersedia ditempatkan di mana saja. Nah, jadi nanti penempatan mereka akan sesuai dengan petunjuk dari pimpinan nantinya. Apakah nanti akan disebar seluruh Indonesia ataupun kembali ke tempat pendaftaran. Berarti di pemetaan nanti ya kebutuhannya begitu Pak ya. Baik Pak, nah ini untuk program Bakomsus ini Pak, mengenai kuota wanita dan pria itu secara keseluruhan berapa, terus untuk wanita berapa, itu kira-kira bagaimana Pak? Jadi untuk Bakomsus Polri tahun anggaran 2025 ini untuk kuota secara nasional itu sebanyak 600 orang Bu. Jadi untuk 100 orang itu diberikan kepada Bakomsus bidang gizi dan kesehatan masyarakat, dan 500 peserta nanti untuk
Bakomsus bidang pertanian, peternakan dan perikanan itu sendiri. Jadi untuk yang calon peserta Bakomsus ini khusus untuk gizi dan kesehatan masyarakat itu calon pesertanya adalah wanita. Nah, jadi kalau untuk Bakomsus bidang pertanian, peternakan maupun perikanan itu calon pesertanya bisa pria dan bisa wanita seperti itu. Berarti 500 untuk pertanian, peternakan dan perikanan. 500 cukup banyak ya, ini seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dan gizi dan kesehatan masyarakat itu khusus wanita. Khusus wanita, 100 orang. 100 orang. Ya. Jadi nanti yang akan menangani makanan gratis, makanan bergizi gratis itu berarti wanita nanti ya? Ya, kemungkinan seperti itu. Polwan ya seperti itu Polwan, ya. Iya. Baik, nah ini Pak mengenai syarat tinggi berat badan tadi kan sudah disampaikan Pak, ada khusus nggak Pak kira-kira? Jadi untuk persyaratan tinggi badan untuk calon peserta pria itu minimal 163 cm. Sementara untuk wanita itu 157 cm. Untuk berat badan menyesuaikan dengan tinggi badan. Ideal. Ya, Pak, ya. Nah ini mengenai lanjutan ini kira-kira apakah ada program lanjutan setelah lulus dari Bakomsus ini, ada program lagi nggak Pak? Jadi setelah mereka menempuh pendidikan pembentukan, yang pria itu di Pusdikbinmas dan yang wanita di Sepolwan Lemdiklat Polri, nanti mereka akan mendapatkan pelatihan terkait dengan bidang-bidang yang telah mereka kuasai, terkait dengan kompetensi yang telah mereka miliki. Setelah itu mereka baru turun langsung untuk melaksanakan tugas di masyarakat seperti itu. Seperti itu. Dan tamatan SMK misalnya itu nanti bisa kuliah lagi kan, bisa ya Pak ya? Ya, bisa. Bisa, berarti ada jenjang karirnya. Peluangnya sangat besar sekali kalau di kepolisian untuk melanjutkan di jenjang pendidikan selanjutnya. Ini kan ada SMK, D3, D4 dan S1. Itu masuk awalnya itu pangkatnya sama semua? Ya, sama Ibu. Sama semua. Nanti apa yang membedakan jenjang karir mereka antara ini kan, karena startnya beda-beda nih sebenarnya gitu kan? Nanti pada saat kedinasan tentunya itu kita ada masa dinas ya Bu ya, masa dinas untuk naik pangkat. Tentunya yang S1 ini nanti kalau di kepolisian akan mendapatkan percepatan untuk kenaikan pangkat ya, dibandingkan dengan SMK gitu ya. Calon peserta yang dari SMK seperti itu. Iya, nanti yang berarti membedakan nanti naik pangkatnya lebih cepat gitu. Kalau jenjang pendidikan yang masuknya itu lebih tinggi berarti lebih cepat Pak ya? Ya, dapat percepatan kenaikan pangkat namanya. Nah, seperti itu, menarik sekali ini sahabat Disdik. Baik Pak, terakhir ini untuk close statement Pak. Kira-kira ada informasi tambahan yang ingin Bapak sampaikan kepada sahabat Disdik? Dipersilakan Pak. Baik, adik-adik, bagi calon peserta yang ingin mendaftarkan menjadi anggota Polri, menjadi bagian dari Bakomsus Polri tahun anggaran 2025, waktu pendaftaran akan kami tutup sampai dengan tanggal 17 November 2024. Untuk pelaksanaan verifikasi itu dilaksanakan di Polda Jambi, dan verifikasi terakhir kita laksanakan pada hari Minggu jam 16.00. Jadi bagi adik-adik yang sudah mempersiapkan diri, silahkan segera melaksanakan verifikasi di Polda Jambi. Kami tunggu kehadirannya dan persiapkan diri kalian untuk mengikuti seleksi penerimaan Bakomsus Polri tahun anggaran 2025. Baik. Di website apa tadi Pak? Nah, untuk pelaksanaan pendaftaran online dapat dilakukan di web penerimaan anggota Polri, yaitu www.penerimaan.polri.go.id. Baik. Untuk yang SMA jangan berkecil hati, masih ada program yang lain Pak ya, program rekrutmen Polri gitu. Ini kan khusus SMK. Baik begitu sahabat Disdik, terima kasih Bapak atas informasi yang sangat bermanfaat. Ini saya yakin sekali ini banyak sekali dari anak-anak SMK kita yang mau ikut ini pasti. Oh iya, ini program ini pertama kali atau sudah dari dulu udah ada ya Pak ya? Jadi untuk Bakomsus ini dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada. Namun kompetensi yang diinginkan kan berbeda-beda. Jadi kebetulan tahun ini dan di bulan November dan Desember ini kompetensi yang diambil yaitu kompetensi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, gizi dan kesehatan masyarakat. Berarti khusus memang untuk tahun ini ya Pak ya? Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Jangan kapok-kapok buat main-main di podcast Sahabat Disdik. Lain waktu nanti akan kita undang ya Pak ya. Terima kasih atas informasinya dan juga kedatangan Bapak. Dan sahabat Disdik, itulah podcast kita terkait dengan perekrutan Bakomsus Polri tahun 2025. Semoga informasi ini dapat bermanfaat, dan juga jangan lupa ya buat anak-anak SMK cepat-cepat ini, karena waktunya ternyata
mepet ini ya, jangan lama-lama, jangan ditunda-tunda karena kesempatan tidak akan datang 2 kali seperti itu. Baik Sobat Disdik, terima kasih telah menonton podcast Sahabat Disdik. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe kanal YouTube Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Saya Dieni Hefridarniza dan juga tim podcast BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bu, makasih Bu. Ya sama-sama.